Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Baik, kita kembali lagi masih dengan bertatap layar. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ini masih tentang materi teks LHO. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dari teks LHO. Sekarang kita lanjutkan ke struktur dari teks LHO, struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, struktur teks LHO itu ada 4. Yang pertama di sini ada definisi umum. Apa itu? Yaitu merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai suatu yang dibahas di dalam teks. Nah, jadi ini merupakan bagian awalan dari sebuah teks LHO. Kemudian yang kedua yaitu ada deskripsi bagian. Nah, di sini merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rincian dari sebuah objek yang dibicarakan. Jadi setelah si objek itu didefinisikan secara umum, kemudian di bagian deskripsi bagian ini dijelaskan mengenai bagian-bagian secara rinci dari objek tersebut atau yang dibahas. Kemudian yang ketiga yaitu ada deskripsi manfaat, yaitu merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari suatu yang dilaporkan. Jadi di sini membahas tentang manfaat dari objek yang dibicarakan. Kemudian 4 penutup. Penutup itu biasanya berisi tentang kesimpulan. Nah, namun ini penutup ini bersifat opsional, jadi tidak harus ada. Dan kadang sebuah teks LHO itu hanya ditutup dengan deskripsi manfaat. Jadi kadang ada teks LHO itu tidak pakai penutup secara khusus. Kemudian ini saya berikan contoh dari teks LHO di sini. Nah, pohon kelapa. Nah, ini ada contoh teks LHO judulnya pohon kelapa. Nah, untuk bagian definisi umum di sini dijelaskan bahwa pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air dan sebagainya. Nah, jadi di bagian definisi umum ini dijelaskan mengenai kelapa secara umum. Kelapa itu apa sih kelapa itu? Seperti apa kelapa itu dan lain sebagainya. Sini. Kemudian di bagian definisi, di bagian deskripsi bagian, di sini dijelaskan bagian-bagian dari kelapa. Jadi di sini merincikan dari pohon kelapa itu, dari buahnya, dari batangnya, dari pelepah dan akar. Nah di sini bisa dibaca sendiri, sambil dilihat. Kemudian deskripsi manfaat. Nah, di sini menjelaskan manfaat dari pohon kelapa, dari pohonnya maupun dari buahnya. Nah, di sini kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC dan lain sebagainya. Bisa dilihat sendiri. Nah, seperti ini. Nah, seperti hanya yang di buku kalian, yang di teks wayang ini. Nah, di sini di paragraf pertama ini tentang definisi umum dari wayang. Di sini dijelaskan adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia dan seterusnya. Dan di paragraf berikutnya itu menjelaskan tentang bagian-bagian dari wayang. Nah, di sini dijelaskan wayang kulit, kemudian wayang wong di sini di paragraf yang ke sekian, kemudian sampai ke paragraf ini. Nah, yang di paragraf ini merupakan definisi manfaat. Nah, jadi di sini menjelaskan tentang manfaat wayang sebagai media hiburan, sebagai media informasi, media pendidikan. Nah, di sini dijelaskan di paragraf ini. Nah, terus di mana Pak penutupnya? Kok nggak ada? Nah, seperti yang saya katakan tadi, tidak semua teks LHO itu memiliki penutup secara khusus.
termasuk ini ya, di teks wayang ini ditutup dengan definisi manfaat. Jadi itu penjelasan mengenai struktur. Untuk tugas, silakan untuk tugas kalian buka di buku paket kalian di halaman 23-24. Nah, di sini ada teks mengenal suku Baduy. Ini. Nah, kalian buka halaman 23-24. Nanti kalian yang pertama salin di buku. Kemudian nanti kalian kelompokkan. Bukan kelompokkan, atau kalian tandai mana yang termasuk definisi umum, mana yang deskripsi bagian, mana yang deskripsi manfaat. Ya. Jadi dari teks ini nanti kalian salin dulu di buku. Kalian salin di buku, kemudian nanti kalian tandai. Misalkan di paragraf pertama ini paragraf tentang ini, berarti kalian tandai. Untuk paragraf ini sampai sini merupakan paragraf deskripsi apa? Kalian tandai. Kalian tandai saja dengan apa? Boleh dengan panah, boleh dengan tandai tanda seperti ini boleh, dan lain sebagainya. Yang penting bisa tahu bahwa paragraf ini merupakan paragraf apa. Ada pertanyaan? Mungkin kalau ada pertanyaan silakan kalian hubungi saya di WA. Mungkin itu. Sampai ketemu di materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.